Selamat datang kembali di podcastnya Positive Vibes. Halo kalian geng-geng positif. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Semoga kita selalu dianugerahi positif ya, aura-aura positif. Aura kasih. Tapi jangan aura-aura yang seram gitu ya. Oke, kali ini kita kedatangan seseorang seniman lagi ya, sama kayak sebelumnya ya. Sebelumnya kita juga sempat mewawancarai seniman kan. Dan sekarang seorang seniman lagi, dia orangnya keren banget sih. Iya kan? Waduh, udah gaya-gaya banget. Oke, nggak langsung aja mungkin memperkenalkan diri. Mas. Halo. Ya, gue Sukma. Oke. Ada lagi? Coba mungkin Mas Sukma bisa memperkenalkan diri deh, dari misalkan backgroundnya apa atau sharing aja sih. Mungkin biodata atau hobi atau gemar membaca mungkin bisa. Gemarnya bohongin orang sih sebenarnya sama ngecengin. Iya. Oke, gue tuh bukan dibilang seniman ya. Gue tuh kayak orang yang bekerja di ruang lingkup seni sebenarnya. Oh, jadi gitu. beda. Okay. Jadi basicnya gue tuh sebenarnya gue tuh art handler. Jadi kalau belum pernah denger art handler, apa ya? Pekerja tata letak karya seni. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah pameran, jadi karya-karya itu yang udah tersusun rapi di tembok, misalkan lukisan-lukisan. Nah itu gue dan tim gue yang ngerjain. Gitu. Oke. Di kolektif kita ada kolektif namanya Serum. Dan itu salah satu bagian dari kolektif di Good School. Oke. Gitu. Dulu gue sempat aktif di situ. Jadi sebelum menjauh nih ke art handler, tadi kan lo bilang kalau lo tuh bukan seniman. Bukan. Hanya seseorang yang ada di ruang lingkup seni. Iya, gue nggak berani menyebut gue seniman karena kayaknya itu terlalu berat. Oh gitu ya. Jadi lebih ya gue cuma ada di ruang lingkup seni aja kok gitu ya. Nah, terus ke art handler nih. Berarti art handler itu lebih fokus ke kayak misalkan yang gue tahu kan lu buat video kan, kayak pas di making video lu bikin ya lu sebagai art director lah menempatkan art-artnya. Terus kalau sebenarnya art handler itu berarti bukan di video doang ya, berarti di bukan. Jadi itu sebenarnya lebih ke pameran, ke eksibisi gitu. Nah, jadi mulai dari persiapan teknis sebelum sampai sesudah. Jadi ada persiapan sebelum produksi, kalau memang diperlukan ada produksi. Persiapan H- sekiannya itu kayak udah wah kita bikinin sampai materi meeting segala macam sampai nanti dismantlingnya. Oke. Itu tim dari kantor gue yang bikin, yang ngurusin itu. Nah mungkin ini banyak nih dari pendengar yang mungkin belum ngerti sebenarnya art yang seperti apa sih. Nah lu tuh biasanya tuh install apa sih, misalkan di pameran tuh install apanya sih, atau di video tuh lu taruh apanya gitu. Jadi dipisahin dulu nih yang project-projectan yang video-video itu. Itu bisa dulu ya, itu beda. Jadi ambil contoh kayak terakhir tuh gue nggarap apa ya, Art Jakarta. Nah itu persiapannya itu kita yang kita install tuh ini ada karya, misalnya bisa lukisan, bisa patung, atau bisa berupa video. Nah kita udah nyiapin nih, kita mau ditaruh di mana, udah ada art exhibitornya dan segala macam, ada kuratornya. Jadi mereka udah placing, ini mau taruh di sini, ini di sini. Nah kita yang install. Gitu. Jadi lu placingnya aja. Kalau artnya itu ada beberapa dari seniman-seniman lain gitu, yang misalkan ada acara art bazar atau apalah misalkan. Sampai kayak di Museum Macan kemarin, yang Yayo Kusama itu. Jadi gue ikut di situ. Seniman yang membuat ya mungkin Yayo Kusama misalkan, dia yang membuat artnya, tapi dia bukan yang menaruh-naruh itu ya di tempat. Iya, jadi harus ada orang seperti art handler lagi. Iya, karena gini, seniman membuat suatu karya itu kan proses panjang itu. Mungkin ada orang ngeliat kok ini karya cuma begini doang. Iya. Oke, kalau memang kita pandangan secara awam ya memang seperti itu. Tapi kan ada proses yang panjang hingga akhirnya dia terpikir untuk membuat karya yang sebegitu doang, orang tidak mengerti. Dan orang nggak kepikir untuk bikin itu. Padahal dia cuma begitu doang gitu. Dan tentu ada penanganan khusus gitu loh. Kayak gue pernah masang lukisannya Avandi. Itu udah lama tua banget ya. Asli. Gue lupa tuh judulnya apa. Dan gue juga baru tahu kalau ternyata
itu tuh semua tuh ada teknik-tekniknya gitu. Kayak ini kanvasnya udah tua, kita harus kayak gimana treatmentnya, kita harus gimana megangnya, dan harus pakai sarung tangan yang kayak gimana, jadi cara megang karyanya, packagingnya, dismantlingnya. Nah itu ada penanganan khusus. Sebenarnya mungkin kalau orang awam ngeliatnya, oke, lo tukang. Sorry. Emang gue tukang, tapi gue tukang seni. Iya. Gitu. Banyak yang, makanya gue jujur juga salah kaprah. Sebagai, ya gue juga baru tahu sih ternyata art handler tuh benar-benar yang harus tahu teknis segala macem. Nggak cuma masang-masang aja sebenarnya. Sekarang lu jadi udah berapa lama nih kira-kira menjalankan menjadi art handler ini atau di Serum? Terakhir tuh gue tahun lalu, gue udah 3-4 tahunan. Oh sekarang udah enggak? Udah enggak, gue nggak aktif lagi di situ. Lagi nggak aktif sekarang karena gue juga baru kerja. Oke. Seru sih, dan gue tuh merindukan suasana itu. Oke. Nah jadi berarti kesibukan lo sekarang apaan? Gue kerja di salah satu retail fashion sekarang, di jeans khususnya gitu. Denim ya berarti? Iya. Boleh nyebut merek gak sih? Siapa tahu gue dapat promosi di kantor. Tergantung si produsernya sih. Oke, gue sekarang kerja di promosi ya. Boleh gak apa. Nah itu lo di sebagai apa? Maksudnya di sini juga kah ada sentuhan-sentuhan sini apa benar-benar kerja yang? Itu gue kerja banget. Oke. Itu gue kerja banget dan sebenarnya. Nah kenapa lo berhenti dan memilih untuk kerja? Ya roda berputar lah. Roda berputar. Roda berputar. Gue banyak ngalamin kejadian-kejadian yang gak enak di tahun 2018 sampai 2019 dan akhirnya gue ngambil keputusan untuk ya udah gue kayak harus kerja dulu deh. Gue pengen gitu. Tapi lu mungkin ya, gue ingin nanya sedikit. Tadi kan lu tiba-tiba dari seni menjadi art handler di Serum, terus mungkin lu bilang putar balik untuk bekerja gitu. Nah tapi lu memposisikan diri lu masih sebagai nyawa lu tuh masih sebagai art handler kah atau masih sebagai art director atau bagaimana? Gue tuh kalau disuruh milih ya. Beromoran lucu deh bu. Lemparan gitu ya. Iya. Oke. Gue lebih seru sih pas gue aktif di Serum tuh lebih seru. Oke. Karena memang kayak gue kerja bukan gue tuh nggak kerja sebenarnya. Gue kayak ya sebenarnya gue kerja tapi gue nggak ngerasa sebagai gue tuh kerja di situ. Oke. Ya. Dan memang karena gini. Karena you love the job, right? Yes, exactly. Karena dulu tuh gue nggak dibolehin untuk sekolah seni rupa sama keluarga gue. Dan akhirnya gue tuh sebenarnya ketemu gue kenapa bisa nongkrong di Serum tuh jadi ada teman gue bawa lu mau nggak nih pengen ini lagi ada lagi ada workshop waktu itu workshop art handler bla bla bla, ternyata anak WNJ nongkrong wah ternyata asik juga dan ini selama ini gue cari gitu. Oke. Jadi diri lu di sini. Iya, gue tuh pengen berada di lingkungan seni rupa apapun itu karena memang ya kalau untuk menjadi seniman tuh kayak udah jauh banget lah. Iya. Sekarang. Jadi gue tuh cuma pengen berkarya dan at least gue ada di lingkungan itu. Nah, tapi walaupun lu sekarang misalkan nih, lu sekarang kerja di tempat denim atau udah nggak di Serum lagi misalkan, tapi lu tetap menjalankan dengar-dengar nih lu masih menjalanin workshop, maksudnya kerjaan-kerjaan proyekan lain kan? Iya. Kayak misalkan kemarin tuh gue dengar lu ada project sama music video gitu misalkan. Oke, sama Biru Baru ya. Biru Baru. Lihat dong YouTube-nya keren tau. Nah, coba ceritain kayak lu kan kerja tapi masih bisa nih ambil proyekan seperti itu. Karena gini, gue tuh nggak suka kehidupan yang terlalu monoton sebenarnya. Okay. Karena memang dari gue kecil tuh gue memang udah terbiasa untuk memberontak. Gitu. Jadi gue nggak suka kehidupan monoton kerja bla bla bla. Anjing sih, sorry. sorry. Oke. Jadi gue nggak sengaja waktu itu kenalan sama Stevina. Akhirnya dan ternyata dia teman dari teman gue. Dan kita ngobrol. Kira lu nggarap ini juga. Oh ya udah, kayak ini ada proyekan nih, mau ikut nggak? Ya gue bantuin dong. Udah. Ya akhirnya sampai sekarang gitu. Dan jujur ya, gue tuh kerja formal dalam tanda kutip itu
dan 5-6 bulanan gitu, dan gue nggak ada hari libur selama itu. Gue baru ngerasain libur tuh kemarin 1 hari. Pas lu mengerjakan enggak apa? Gue tuh libur 6 hari kerja, 1 hari libur. Baru minggu lalu gue tuh ngerasain libur bener-bener di rumah. Karena gue memutuskan untuk kerja itu karena gue pengen menata hidup lagi sebenarnya. Hidup gue sempat hancur banget kemarin tuh. Akhirnya gue mikir gini, nih gue nggak bisa nih terus kerja kayak gini terus. Gue bakal stres. Dan selama 5-6 bulan ini lu udah ngerasa begitu? Iya, dari awal juga tuh keputusan yang berat banget sebenarnya untuk gue. Untuk lu kerja kan. Iya. Terus karena waktu itu gue untungnya gue kenalan udah kenal sama Stevina, terus akhirnya oke deh yuk kita bikin project. Terus kamu libur gimana gitu? Ya udah, ayo kita bikin. Awal-awal project sama Stevina ngapain? Apa ya project pertama gue ya? Handling. Malik. Oh, Malik. Iya, garap video klipnya Malik. Iya. Oke. Bikin video klipnya Malik itu project pertama kita. Karena banyak lagi tuh, ada kayak beberapa project. Kalau boleh tahu nih video klipnya mana nih biar ntar pendengar bisa nonton. Itu yang lagu yang mana lo? Oh iya, Senja Di Pelita. Nah boleh tuh buat para pendengar mungkin melihat video Malik. Terus selanjutnya video-video apa lagi nih mesti dilihat Malik karyanya. Yang paling baru sih dan yang paling berkesan sejauh ini selain Run ya, gue juga garap Run. Waktu itu gue garap Run juga. Garap Run gue sama Stevina, garap Run. Berarti baru-baru kemarin nih garap Run. Baru banget yang Saling Merindu. Itu gue diajak sama Liko dari ON Studio ya kalau nggak salah. Ya Liko dia salah satu seniman yang menurut gue sih oke, keren banget sih, dan dari segi attitude segala macam tuh Liko. Ya alhamdulillah ada lagi project-project berikutnya, dan nah ini nih si Biru Baru ini nih yang si Coming Back For You. Oh lu emang udah si Biru Baru kan ada si Goldan sama Tata. Lu berarti lu udah kenal sama Goldan ya langsung? Gue malah nggak tahu siapa. Gue menyangka Goldan Tambayong itu siapanya si Mika Tambayong gitu. Terus gue sempat awalnya ngetuk gitu, dan gue nanya ke Goldan. Makanya gue kira masih saudaraan tuh Goldan. Dan gue dengan polos waktu itu nanya, lu tuh saudara Mika Tambayong gak sih? Karena gue juga nggak tahu gitu. Jadi waktu itu gue pernah diajakin nonton konsernya si Biru Baru ini. Di mana? Di PRJ ya kalau nggak salah. Itu malam-malam di Stephen. Ada nih, bandnya keren tau. Indie gitu. Apaan teh anjing, gue bilang gitu, indie senja-senja gitu. Pas Big Bang Fest kemarin. Iya, Big Bang. Oke. Nah, terus dia bilang gitu. Enggak ini kamu pasti suka kok, bla 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 bla. Oke, akhirnya gue datang. Oh, lu diajak Stevina tuh? Gue bilang, ini orang ngapain sih kok lu kayak gitu banget, bonding lu sama mereka tuh kayak gitu banget sih. Ya kan, pas oke, akhirnya gue ngeliat Biru Baru yang video Maple kok nggak salah. Iya. Oh, ternyata emang lu pernah garap mereka. Gue pikir ya udah mungkin relasi sebagai bisnis gitu kan. Oke. Nah pas gue ada proyekan ini juga sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu gue fun fact-nya tuh sebenarnya gue sama Stevina setiap ada proyekan kita tuh bener-bener nggak ada perencana yang matang. Kayak temenin aku ya, gini. Oh iya. Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada, terus terus bisa bantuin? Bisa. Tunggu. Ini kayaknya kamu kurang ini. Ya udah kita garap bareng aja. Oh iya oke. Spontan bagus, aja. Spontan, uhuy banget. Gitu. Gitu. Jadi lu ya semasa sambil kerja, bukan sambil ya, malah kerja. Tapi masih ada sambilan project-project. Iya, itu jadi kayak stimulan gue untuk semangat lagi. Itu sih kayak ada teman-teman kerja gue di kantor juga. Bang, lu nggak capek lu nggak libur gini, memang gue capek, gue mau mati, gue tuh tidur satu hari tuh bisa cuma 4 jam 6 jam, paling lama tuh gue 6 jam lah tidur. Kenapa gue lakuin ini semua? Pertama, kalau gue nggak ngambil proyekan ini gue bakal stres. Karena ini bukan lingkup gue, men. Lo tau kan alasan gue kenapa resign dari kantor ini 5 tahun lalu, gue bilang gitu karena gue bosan dengan kehidupan monoton. Jadi waktu itu gue dapat peran di salah satu sinetron lah. Nah, akhirnya gue kecelakaan. Tuh kayak kehidupan gue berbalik lagi tuh, kayak anjing hancur semuanya. Terus akhirnya gue ketemu lagi sama teman-teman dari Serum, gue diajakin project-projectan Serum, dan tuh gue kenal banyak seniman hebat, yang seniman besar menurut gue, dan itu benar-benar menginspirasi gue banget. Kayak ada Monica Hapsari, ada Ziko, dan oh iya ternyata ini dunia yang ada ini. Dan
setelah gue memutuskan untuk oke deh, gue kayak harus berhenti, gue pengen memperbaiki hidup gue dulu nih. Oke, nah tadi kan lu bilang kalau kerja itu untuk memperbaiki hidup lu nih. Iya. Nah tapi pas akhir-akhir ini malah lu lagi banyak dapat proyekan luar yang ya itu cukup amazing juga sih, maksudnya bisa collab sama Malik, collab Biru Baru, collab sama Ran. Dan apakah lu nggak ngelihat ada peluang lagi sih sebenarnya di luar? Iya, jadi gini, bukan berarti gue tuh di sebenarnya income gue di Serum itu kayak lebih gede banget daripada kerjaan gue sekarang gitu. Tapi ada ini ya, gue tuh baru pisah tuh kayak setahun lalu lah. Itu gue tuh lagi ada proyekan dari sana. Terus wah itu hidup gue hancur banget sih. Gue ditinggal kayak gitu-gitu. Terus gue berusaha untuk lari dari masalah sebenarnya. Gue nggak mau ada di lingkungan di mana gue dulu. Gue pengen coba sesuatu yang baru. Tapi malah ternyata semua tuh sama gitu. Semua tuh sama. Ya masalah tuh harus lo hadapin. Dan keputusan gue ini nggak salah, tapi ada dampaknya juga gitu. Ya dampaknya gue bukan berada di tempat gue yang lama dan itu bukan dunia yang menurut gue mengasihkan. Ya udahlah. Jadi lu tuh sering banget merasa ya lu sebagai misalkan ya emang kesenangan lu di art directing atau di art handling misalkan. Nah tapi lu sering banget mungkin di posisi-posisi di mana lu nggak bisa memaksimalkan kesenangan lo itu mungkin. Iya. Dan gue mencoba lari dari depresi gue sebenarnya. Maksudnya mungkin ada beberapa kayak kewajiban yang lo harus penuhin. Menata hidup yang lebih baik. Tapi itu terkadang menahan ekspresif lo ya di sini. Iya gak sih? Iya. Itu betul. Dan gue tuh baru sadar setelah gue pernah ngobrol berdua sama Stevina. Kayaknya gue nggak bisa deh gini terus. Iya, kamu terus bangkit, nggak bisa kayak gini terus. Mau sampai kapan kamu lari? Akhirnya ya udah, sekarang gue udah kecemplung lagi kerja gini dan ya alhamdulillah tuh gue juga ada ya itu bagus banget sih untuk kehidupan gue. Gue ketemu orang baru lagi, gue ketemu suasana baru lagi dan gue nggak bisa terus-terusan pindah-pindah. Gue nggak bisa terus-terusan lari dari masalah. Gitu. Balik lagi nih, misalkan ke awal tadi lu bilang mention kalau orang tua lu tuh nggak boleh masukin lu ke seni rupa. Nah, terus dengar-dengar lu ternyata tuh sempat ngambil ini ya, perhotelan ya. Iya. Ceritanya gimana tuh lu perhotelan? Itu gara-gara nggak dibolehin orang tua apa gimana itu? Itu jadi waktu itu gue sempat dapat ada program beasiswa gitu kan. Dan bokap gue tuh nggak boleh. Bokap gue sih sebenarnya nggak boleh. Kamu tuh harus sekolah di ekonomi begini harus harus nih begitu. Iya, kerja harus jadi PNS. Gue bilang enggak, Bah. Gue bilang, gue manggil bokap gue Abah. Enggak, Bah. Gue tuh punya pandangan berbeda, perspektif kita berbeda. Oh, nggak bisa gini. Gue nggak mau kuliah. Gue cabut dari rumah ini. Gue bilang gitu. Benar, gue keluar akhirnya. Gue keluar dari rumah. Sorry, lu tuh aslinya asli Padang ya? Asli. Gue gede di Medan, tapi gue orang Padang, tapi gue gede di Medan. Jadi itu kejadian pas di Medan tuh apa? Iya di Medan. Akhirnya ya udah gue bantuin bokap gue di kampung gitulah, ada usaha dia di kampung. Gue 2 tahun di situ. Terus tiba-tiba guru SMA gue nelfon lagi. Udah kuliah belum? Iya, kesal dia tahu banget dengan gue sempat curhat sama dia waktu itu. Ya udah nih ada beasiswa lagi, mau ikut nggak? Apaan? Perhotelan nih. Ya udahlah, gue balik ke Medan, gue keterima lagi. Oh jadi awalnya keterima karena emang ada beasiswa. Beasiswa lagi akhirnya gue bilang. Tapi emang pas lu lulus SMA udah ada emang anaknya udah seni kan? Apa pengennya ambil seni rupa atau gimana? Iya, gue tuh malah pengennya tuh dulu SMA tuh gue pengen sekolah seni gitu. Terus gue pengen ke IKJ, tapi memang bukan nggak didukung sih, mungkin pendapat orang tua gue ya udah kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Iya. Dan nggak salah sih, justru gue berterima kasih banget. Soalnya gini, orang tua gue bilang kamu tuh selesai sekolah harus pergi dari rumah, harus ngerantau. Iya. Itu udah adat banget. Harus adat ya. Iya, udah dipegang banget sama keluarga gue, ngerantau. Ya udah kebetulan gini, udah gue cabut dari rumah kan. Gue cabut dari rumah. Oh iya, ayo rantau. Gue tinggal tuh. Malah gue ke tempat bokap gue kan. Ya udah gue bantu bokap gue. Akhirnya gue dapet itu beasiswa lagi dan karena memang bukan passion gue banget ya di situ. Gue sebenarnya SMA pariwisata. Gue anggot-anggotan. Gitu.
Akhirnya waktu itu gue di hire sama Arya Duta Medan. Tuh akhirnya udah dah kuliah mah ntar aja gue bilang gitu. Ya nggak lulus juga. Gue kasihin kerja terus gue merantau bla 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 sampai di Jakarta. Ya itu kenapa gue kayak seneng banget di Serum tuh karena gue bisa ngebuktiin ke orang tua gue, nih gue bisa hidup nih dari sini ya. Iya. Gitu. Dari hal yang lo suka gitu kan. Iya, gue bisa hidup dari yang gue suka. Karena gini, dulu tuh gue ada sahabatan tuh berdua sama temen gue di Medan. Kita udah janji lulus SMA, yuk kita bikin trip yuk. Kita main BMX nih dari kota ke kota, road trip dah. Udah gila-gilanya murah-murah nekat. Gue bilang gitu. Terus kayak teman gue bilang, kayaknya enggak deh. Gue nggak mau kayak gitu deh. Lu gimana sih? Kayak konflik gitu kan. Udah akhirnya gue jalan sendiri dan untung ya karena gue kerja di Serum, gue juga bisa kemana-mana gitu. Gitu gue bisa main sepeda di Bali, gue bisa kenal orang banyak lagi dan kenapa gue nggak dari dulu di sini gitu. Iya kenapa dari dulu ya. Iya. Gitu. Nah tapi lu sebenarnya kalau boleh tahu nih gue penasaran banget kayak lu tuh sebenarnya basicnya pas lu suka seni yang emang lu awalnya kan kalau kuliah pengennya masuknya belajar seni rupa atau segala macam tapi pas SMP, pas SMA deh misalkan. Gue penasaran lu jadi sebenarnya basicnya suka gambar kah atau suka apakah gitu sebenarnya? Gue SMA tuh sempat ngepang. Gue SMA ngepang. Terus. Jadi ya gimana tuh ngepang tuh yang street punk gitu. Dan gue suka ke gigs punk gitu kan. Oh gitu. Dan sahabat gue nih abangnya salah satu dia punya band punk tuh keren banget sih, The Dongkot Band di Medan. Ini di Medan. RKA. Dia lagi bikin kompilasi band lagi di Indonesia gitu tuh. Keren banget orang. Gue ngeliat gini, anjing nih orang-orang tatoan serem-serem amat ya gue bilang gitu. Ternyata enggak, beda men. Oke. Beda. Terus gue ngeliat, ternyata enggak kayak yang kita lihat. Mereka gitu. Lembut ya di hatinya. Iya, kayak kita gini, kayak kita orang biasa. Iya. Gue ngeliat mereka nato gambar, so akhirnya gue coba-coba gambar. Oh iya, tapi gue sempat belajar nato juga tuh, gue bikin nato. Terus gara-gara apa ya? Gue waktu itu lagi natoin teman gue. Gak berapa lama setelah gue natoin dia meninggal gara-gara kesetrum. Gue jadi parno. Gue bilang, dia meninggal loh, kenapa? Kesetrum. Ya udah deh, gue nggak berani lagi. Jadi awalnya dari kesenangan di punknya itu. Iya, musik, terus jadi kayak ada sarana untuk memberontak. Oke. Ekspresif. Iya, karena mungkin ya karena di lingkungan gue tuh nggak bisa, mereka tuh bukan lingkungan keluarga doang sih, lingkungan sekitar gue tuh kayak ngelihat orang-orang yang berbeda tuh salah. Lah emang kenapa? Gue bilang, ya enggak dong. Kalau kita berbeda tuh justru lebih bagus. Gue bilang. Iya. Ya ngapain? Ya kalaupun ternyata gue punya hobi yang ekstrim gitu, kayak gue senang main BMX. Nah, dan sampai sekarang di umur gue yang sekian ini, gue masih main BMX. Gue bisa matahin omongan orang-orang dulu tuh, kayak teman-teman gue dulu suka main sekolah, ya lah masih main sepeda gini. Gue, ya ini hidup gue bilang. Terus gue sekarang ngebandingin kayak gue bilang gini, lu ngapain lu cuma 8 jam kerja gitu aja, hobi lu apaan? Gue bisa kelihatan, lu bilang gue awet muda kan sekarang, hidup gue seneng-seneng, itu yang lu ejek ke gue, makan itu. Sabi. Gue bilang gitu. Nah terus lu, ya kan tadi bilang lu main BMX kan? Iya. Main sepeda BMX, nah itu lu emang udah seneng dari dulu atau emang dari anak-anak Serum tuh pada main BMX semua? Tuh nongkrongnya biasa di mana sih kalau di Jakarta tuh anak BMX? Sekarang ada di Tebet, ada Tebet gitu. BMX Crew namanya, terus ada di Pasar Rebo, terus ada di sini, di BSD juga ada di Taman Perdamaian. Ya gue cuma gue main aja ke tempat-tempat tongkrong-tongkrongan. Di flyover Pasar Rebo tuh skateparknya asik banget gitu. Dan gue kenal BMX itu sebenarnya dari gue tuh kenapa? Oh ya, pas gue masih SD ya, jadi kayak mas gue tuh ngomongin, ih keren ya, anak-anak nakal banget nih main. Jadi lo pernah kalau tahu nih Travis Pastrana? Belum itu anak sepeda dia? Enggak, dia tuh motocross, freestyler gitu. Jadi yang bikin Nitro Circus. Dulu tuh ada gamenya gitu kan. Terus mas gue tuh ngomongin. Dulu ada gamenya cuy di PS2, ada, PS1 tuh ada yang bukan gue dulu malah taunya tuh dari Travis Pastrana. Gue ngeliat, keren banget ya anak-anak nakal. Terus gue kayak
iya anjing ya gue pengen keren gitu. Cuma pengen keren. Dan akhirnya SMP gue kenal sama teman gue tuh si Mameng itu, yang dia ngajarin gue gimana main BMX gitu. Itu akhirnya malah trik-triknya segala macam. Karena emang sebenarnya mereka BMX tuh sama skate ya. Iya, masih satu kayak kawinan gitu. satu culture lah, iya, satu culture gitu kan, kayak ya udah kita sama-sama tongkrongan, basicnya tongkrongan gitu. Oke. Akhirnya gue keterusan sampai sekarang. Dan apa ya? Mungkin kalau gue nggak aktif olahraga kayak gini tuh, pas gue ada masalah besar yang kayak di tahun-tahun sebelumnya tuh mungkin gue bakal terjerumus di narkoba sih. Gila lu tuh, gue depresi banget. Ada kesibukan lah, jadi nggak terjerumus. Ada pelampiasan. Nah jadi lu kalau gue lihat banyak juga ya tempat pelampiasan nih. Karena bahkan lu kerja di seni pun itu udah menjadi pelampiasan juga kan. Iya. Apalagi sekarang ditambah BMX. Jadi gini. Jadi lu menempatkannya gimana tuh? Sebenarnya. Gue ada satu kurator tuh pernah bilang sama gue gini. Lo harus gambar supaya lo bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan lo. Lo jangan cuma berhitung terus. Menggambar sekali-sekali. Tuh gue ingat banget kata-kata dia. Itu yang kayak, oh iya ternyata memang benar gitu. Itu kayak stress relief banget. Itu yang sampai sekarang masih gue lakuin. Dan kenapa gue nggak ngerasa capek setiap gue ngelakuin proyekan ini, karena ya gue seneng nih. Kayak yang di Coming Back For You itu sebenarnya ini gue bikin cerita itu dari pengalaman pribadi gue sebenarnya. Oke, lu bikin artnya iya, gue bikin storyline itu karena kan based on true story sebenarnya. Oke, karena emang lagunya kan juga cukup. Iya, lagunya pas gue denger gitu, terus apa ya? Gue sebenarnya juga makasih banget sama Stevina. Jadi si Stevina ngasih, bikin deh itu, bikin, kayak bisa deh. Oh, nggak pede ah. Bikin, bisa. Terus akhirnya gue bikin, wah keren nih gitu. Kok bisa dapet gini? Ya pengalaman pribadi sih. Oh gitu. Okay. Dan pas gue ngeliat hasilnya, keren banget menurut gue. Gue malah lupa kalau gue tuh ada di situ. Oke. Gue malah lupa kalau gue ada di bagian produksi itu. Gue bilang wah anjing nih, keren banget nih, tim produksi keren banget, terus orang-orangnya juga. So kayak ya kalian tuh masih muda dan bisa gila seperti gila itu. Lagi harus bisa lanjut harus terus bisa gitu lebih gila lagi. Ya sebenarnya umur gue sih sama kalian. Gitu. Nah terus berarti lu menganggap seni itu sebagai dan misalkan seni dan BMX lah misalkan untuk melampiaskan, untuk ya, seni dan olahraga sih mungkin ekspresif tepatnya. lah ya. Untuk ekspresif. Nah lu media apakah gue berekspresi. Nah lu apakah saat mempekerjakan ya kayak tadi MV Coming Back For You, lu mengerjakannya harus sesuai dengan background hidup lu atau enggak jadi juga. Karena memang kebetulan gue ngeliat wah ini kayaknya asik gitu. Oke sini gue dan apa ya, pas gue bikin storyline itu gue benar-benar harus berantem sama diri gue sendiri. Itu bertarung gitu ya. Itu ngebangkitin depresi gue lagi sebenarnya. Gue bikin anjing, tar dulu. Tapi gue bilang, gue inget nih almarhum Pak Habibie itu pas kehilangan Ibu Ainun, dia terapi nulis. Dan gue harus nulis. Kalau gue pikir gue nggak bisa nih terus-terusan gue mengeluh gini-gini, gue terus-terusan nangis. Harus ada medianya nih. Kayak gue coba bikin. Kayak gue lempar ke tim dan ternyata responnya dari mereka juga oke. Hasilnya setelah diedit tuh juga oke. Dan gue memang gue juga orangnya kalau misal kerja tuh suka memperhatiin detail-detail kecil. Gue sampai kayak waktu Valen lagi ngedit video itu gue bilang nih kayak gini. Tapi sebenarnya ada beberapa bagian yang gue kurang suka di video itu. Kayak hal-hal detail gitu sebenarnya nggak penting, tapi menurut gue tuh penting banget. Gue sampai bisa lupa, gue sampai bisa menggeser idealisme gitu karena anjing hasilnya pecah juga ya. Ternyata akhirnya anjir relate banget gitu. Iya gitu sih. Dan ya keren sih. Itu salah satu project yang kena banget dan rilisnya di Januari tuh kayak wow, oke, thank you. Gue anggap ini sebagai hadiah ulang tahun gue gitu. Iya, apa namanya, buka lembaran baru lah istilahnya. Iya, gitu. Jadi ya, apa ya?
Ya sekarang gue melihat perjalanan hidup lu ya, mungkin dari awal misalkan orang tua nggak ngebolehin untuk ngambil seni, ada percekcokan misalkan jadinya lu ngambil hospitality segala macam, terus habis itu pas udah merantau ke sini tiba-tiba lu harus membenahi kehidupan lu untuk bekerja misalkan untuk kalau nah, itu lu menjalani itu kan pasti harus dengan positif kan? Iya. Nah, ini nih. Ya apa ya? Restu ibu tuh penting banget sih, restu orang tua. Oke. Kayak gue udah bertahun-tahun di Jakarta dan gue tuh sempat ada konflik sama nyokap gue. Tapi setelah gue ada di posisi terendah dalam hidup gue lagi, itu orang pertama yang ngubungin gue tuh nyokap gue. Orang pertama apa ya, sorry? Yang orang pertama yang ngubungin gue. Oke. Itu nyokap gue. Dia ngasih semangat gue. Maksudnya di lingkungan gue tuh kayak, yuk nyokap gue tiba-tiba telepon, kamu kenapa gini-gini? Ya mah, kayak kakang udah. Gue sebenarnya di rumah dipanggil Tatam, panggil. Tam bisa gini. Kok bisa? Ya udahlah, maafin aja. Kalian salah, tapi kamu yang salah, dia bilang gitu. Tapi udah, kamu harus bangkit. Nggak bisa mah, udah. Biarin aja, kamu harus bangkit. Nyokap gue tuh keras banget orangnya. Gue kalau bisa berantem sama nyokap gue tunjuk-tunjukkan, anjing-anjingan gue sama nyokap gue. Medan kan? Iya. Dan nyokap gue tuh emang tipikalnya keras banget gitu. Bisa gitu kalau gara-gara motor gitu kan. Kan nyokap gue senang main motor juga. Oke. Gara-gara jok motornya gue ganti, anak anjing lu. Lu yang anjing. Gue tunjuk-tunjuk sama nyokap gue. Anjing lu ya, lu anak sialan lu. Tuh kayak pas kejadian gue baru pisah tuh, gue tuh ngerasa balik, gue jadi anak kecil lagi ya. Gue masih ada orang tua ternyata. Pas lu merantau, lu ngerasa begitu? Enggak, pas gue udah baru-baru, gue kan baru pisah tuh setahun yang lalu lah. Oke. Tahun yang lalu tuh gue pisah, terus nyokap itu gue bener-bener yang down banget kan. Gue nggak bisa ketemu anak gue. Oke. Banyak itulah kisah-kisah nggak enak. Nyokap gue nyemangatin gue kayak berasa jadi anak kecil lagi gitu. Dan berasa sendiri lagi gitu. Oh iya, semangat. Terus dia bilang gini, sekarang kan udah ada, kamu tuh bukan nggak sendiri sebenarnya. Coba lihat sekitar kamu, ada teman-teman kamu mungkin yang support kamu tapi kamu nggak tahu. Terus kayak oh iya ternyata benar. Gue coba untuk melihat ke sekitar gue kayak oh iya bener ya, banyak orang yang support gue ternyata. Dan kayak gue harus bangkit. Dan setahun itu prosesnya tuh kayak kenapa gue, ya itu tadi gue pengen udah deh, gue nggak pengen ada di lingkungan dulu, gue pengen sesuatu yang baru. Sorry ini gue mau clear up dulu, maksudnya jadi setahun lalu tuh lu divorce? Yap. Oke. Jadi selama lu menjalani setahun ini sendiri, nah itu lu merasakan sosok ibu lu? Iya, dan kita tuh udah nggak ngobrol selama 5 tahun. Oke, dan sama nyokap lu udah nggak ngobrol selama 5 tahun? Diam-diaman selama 5 tahun. Akhirnya pas di situ dia selalu nyemangatin gue. Dan Desember tahun lalu tuh gue inget banget, gue hujan-hujan juga tuh kan. Gue beli minuman tuh berapa botol gitu, gue beli wine. Gue nangis di bawah flyover. Gue tuh pengen ada keluarga. Oke. Gue tuh pengen ada di rumah, dalam tanda kutip. Iya. Gue pengen ngerasain kehangatan rumah. Tuh orang-orang pada ngeliatin gue kayak anjing ini sakau nih. Gue sampai marah-marah, kentot lu nggak tahu gue lu, gitu. Nggak jalan. Tapi cuma judge dari cover aja. Iya, waduh, lu nggak tahu gue lagi patah hati ngentot. Gitu. Emang nggak boleh cowok tatuan patah hati gitu. Gue lagi patah hati. Orang-orang kayak ngeliatin gue, slow kali kayak gitu kan. Dan akhirnya setelah hubungan gue membaik dengan orang tua gue, tahun itu gue bisa menghabiskan tahun baru dengan orang-orang yang sayang tanda kutip sama gue. Gue sama orang-orang terdekat gue. Terus gue pernah bilang ya ke mantan gue, oh lu ninggalin gue, mau deket ulang tahun gue, makasih ya hadiah ulang tahunnya, gue bilang gitu kan. Terus ternyata pas gue mencoba untuk sabar, mencoba untuk ikhlas, ya udahlah gue jalanin aja, dan gue nggak ngoyo gitu. Kok lebih baik sekarang gitu loh. Maksudnya gue lebih tenang. Gue juga udah nggak segerasa kerusuk dulu lagi.
gitu. Paling ya ngomong anjing gitulah. Cuma itu doang sih kebiasaan buruk gue. Nah, yang lu bisa kasih pesan sih sedikit buat pendengar, sedikit ketika lu ada di posisi itu, lu gimana cara cari apa ya? Cara cari positifnya lah. Oke. Kalau lo seorang agnostik, lo punya keluarga. Tapi kalau lo orang yang percaya sama Tuhan, banyakin ibadah deh, deketin orang tua lo, restu orang tua itu penting. Dan jangan menutup diri sama orang sekitar, karena masih banyak yang sayang sama lo. Jangan, gue sempat berapa kali coba untuk bunuh diri. Beberapa kali sempat terlintas. Udah hampir malah. Hampir. Oke. Tapi pas sekarang tuh gue ngeliat, oh kalau gue bunuh diri kemarin, gue nyerah dong sama keadaan. Ya apa yang gue perjuangin selama ini sia-sia gitu. Dan sekarang tuh udah kebukti, oh iya ternyata tuh gue bisa ngelewatin ini. Gue dapat dukungan dari teman-teman, dari orang sekitar. Jadi yang paling sekarang di masa-masa akhir-akhir ini yang paling berharga itu menurut lu teman-teman kah atau ibu lo apa gimana? Yang membuat lu orang-orang yang sayang sama gue. Oke. Itu. Orang-orang yang sayang sama gue. Dan orang-orang yang terima gue alhamdulillah mereka ada ya. Iya, dan orang-orang yang menerima gue di saat gue susah. Selain dari orang tua gue juga ada orang-orang yang terdekat gue yang pas gue lagi ada, mereka ada. Pas gue lagi hancur, mereka malah dukung gue. Dan dia mendukung gue. Dan lu harus bersyukur lu punya mereka. Mereka dan dia. Oke, thank you banget sih. Sharing-sharingnya. Makasih juga untuk waktunya Positive Vibes. Sukma. Parah nih, keren banget sih. Ya mungkin lu bisa dengerin ini untuk menjadi refleksi hidup lu lagi kan. Ya kan ke depannya. Dan apa nih yang mau di-mention lagi? Instagram ya, oke boleh. Mungkin boleh follow juga Instagramnya Sukma, boleh? Boleh di @kusumahadi BMX_. @kusumahadi BMX_. Jadi anaknya BMX banget guys. Gue punya tato BMX juga di punggung. Oh iya? Itu SMA gue bikin. Buset. Oke deh. Kalau gitu terima kasih untuk para pendengar Positive Vibes. Kita podcastnya Positive Vibes. Semoga kita akan bertemu lagi bersama bintang-bintang tamu lainnya. Terima kasih. Ciao.